Jadi kalau kata orang kan nggak mungkin. Kata orang nggak mungkin lah. Dengan modal 250.000 mendirikan pabrik seharga 2 miliar kan gitu. Ya baik, pada kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Andi. Kebetulan orangnya masih di luar, hari ini saya nunggu. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan tanya-tanya cerita Bang Andi ini dari nol sampai menuju kesuksesan. Ya, kita sambil nunggu, sambil minum kopi karena Bang Andi ini punya pabrik kopi. Tapi orangnya lagi nggak ada, kopinya udah dibuatin. Jadi abang ini saya dengar udah punya pabrik kopi sendiri ya kan. Tapi sebelumnya yang membuat saya tertarik datang ke sini itu cerita orang-orang yang saya dengar. Abang dulu awalnya dari tukang becak. Gimana ceritanya itu sampai tukang becak bisa punya pabrik kopi? Ini kan luar biasa ini. Gimana ceritanya bang? Kalau itu cuma gini sama. Ya benar kata orang sih, benar kabar-kabar itu benar. Jadi emang saya akui. Emang gini Pak ya. Saya ini kan dulu masuk ke unitnya tahun 2007. 2007. Nah, modal 200. Bapak dari bandar ke sini cuma bapak 250.000 rupiah. Dari Bandar Jaya ke Unit 2. Iya. Tahun berapa itu bang? 2007. 2007 ya. Bawa piring 2, sendok 2, gelas 2. Ini bapak ini malah ngangkat waktu zaman-zaman yang lagi nggak enak. Iya. Makanya bercandanya gini Pak, bercandanya tuh ya. Datang 2007 bisa beli becak, sekarang sudah ada Pajero. Ya luar biasa. Apa yang terpikir dalam benak Bang Andi waktu itu dengan modal 250.000 ya? Apa yang terpikir waktu itu? Pengen apa sih dengan uang yang segitu itu? Dari konsep awalnya gini Pak. Saya dulu pernah jadi pekerja. Ya. Nah maaf ngomong nih, saya ini kan cuma lulusan SD. Oke, berarti nggak punya pabrik ini bukan dari kuliahan dari ini bukan? Maaf bukan. Oh ya, mantap. Karena saya ini SAG. SAG tuh. Sinting agak gendeng gitu. Tapi ini yang menarik. Lanjut. Aku kan duluan dari awal tuh saya tuh pernah kerja sebagai tukang bersih gudang. Oke. Setelah itu saya dipercaya bos, ditarik supaya produksi kopi. Oke, berarti sama bos itu kan bikin kopi. Gitu. Waktu itu di Bengkulu. Oh di Bengkulu. Iya, kita memang di sana. Di situ aku memang punya pengalaman sedikit tentang produksi kopi, Pak. Iya. Dari singkat cerita, saya itu pernah jadi supervisor suatu perusahaan, Pak. Ya. Karena saya punya keahlian bidang produksi kopi itu. Saya cuma lulusan SD sampai menjabat supervisor produksi itu kan bagi saya luar biasa. Oh ternyata benar. Satu bidang kalau ditekunin jadi ahli. Nyatanya saya cuma lulusan SD. Ya. Itu sampai diangkat jadi supervisor. Lulusan produksi. SD jadi supervisor. Kayaknya nggak masuk akal ya. Kayaknya nggak masuk akal. Tapi terjadi. Tapi nyata. Ya, nyata. Padahal kalau nggak masuk akalnya lagi satu perusahaan melamar kok jadi supervisor. Iya. Kan nggak mungkin. Betul. Itu kan jantung perusahaan. Di situ saya nggak lama. Terus sekarang sampean kan lulusan SD, artinya
mempunyai kebanggaan tersendiri punya pabrik. Berapa orang sih yang sudah bekerja sama Bang Andi sendiri ini? Kalau gini sih Pak ya, kalau masalah orang nih kita emang nggak terlalu banyak ngerekrut orang, mempekerjakan orang. Saya juga mengajarkan supaya mereka itu berani jadi bos dalam diri sendiri. Ya, betul. Jadi kita cuma sekitar 4 orang lah yang kerja di rumah ini produksi. Untuk produksi Untuk kopi. pemasaran kita pakai sistem freelance. Oke. Biar dia mengejar reputasi mereka sendiri. Ya. Yang jelas kita membuat produk dan bisa diterima oleh Kalau masyarakat. kita ini sebenarnya nggak tahu persis berapa orang yang kerja sama kita. Iya, termasuk sales-sales kan berarti kerja. Iya. Kalau orang kerja sama kita kan istilahnya kita menggaji gitu. Ya. Ya, karena kita nggak sistem gaji, kita cuma sistem presentasi. Jadi Ternyata stres itu hanya milik orang sukses. Sukses itu hanya dibarengi stres. ya, jadi menurut orang gila, tapi itu bisa membawa kesuksesan. Ya, kita kata Pak Sabab Sadina harus gila dulu dong. Jadi kita harus punya apa ya? Punya motivator, motivasi. Dari berarti diambil kayak kalimat-kalimat almarhum Bob Sadino itu luar biasa ya. Iya. Jadi mau sukses, stres dulu ya kan? Bukan berarti kita jadi orang gila ya kan? Maksud Gila artian itu kan gini kalau di saya Pak. Gila dalam pemikiran. Oke. Karena apa? Nggak mungkin dong modal 250.000 merantau ke unit mau bikin pabrik. Itu mah nggak masuk akal. Saya nggak peduli toh. Karena dulu saya pernah jadi anak jalanan karena konsepnya gini Pak. Hidup santai, masa depan cerah. Muda foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu tanpa dicerna Pak. Itu bahasa orang gila. Bahasa orang gila itu ya. Apa tadi yang pertama? Hidup santai, masa depan cerah. Hidup santai, masa depan cerah. Muda foya, Muda boya, berarti Tua punya kaya uang. raya. Berarti punya uang ya. nah, muda foya, tua kaya raya. Tua kaya raya, Mati masuk surga. mati masuk 5 surga. kata. Ada nggak kira-kira itu? Ada ya? Bisa itu? Ya gini Pak, ada gini. Hidup Tapi itu santai. untuk motivasi ya artinya. Motivasinya gitu. Hidup Iya. santai, masa depan cerah itu. Kita ini karena kejar hidup masa depan cerah. Betul, betul, betul. Santai, nggak usah peduli sama omongan orang lah. Oh, artinya santai bukan tidak berbuat. Iya. Tapi kita tidak usah Bukan menghiraukan bermas-masan. orang lain. Walah santai. Karena prinsipnya gini Pak. Urip manut cangkeme tonggo restu urip. Jadi nggak usah dengerin orang. Nggak usah dengan orang. Yang Kita jelas, punya tujuan. Kita Fokus. jangan hidup mengganggu orang. Kita Iya. jangan dengarkan orang. Tetapi kita punya tujuan. Iya. Tapi yang pertama konsepnya satu Pak. Ya. Dalam kehidupan ini kita nggak bisa bohong. Kita harus religius, tentang keagamaan dalam keimanan kita harus kuat. Maaf nih ngomongin masalah keyakinan. keyakinan. Agama, ya. Oke. Sesuai dengan mungkin yang diyakini orang lah ya. Jadi kalau kata orang kan nggak mungkin. Kata orang nggak mungkin lah. Dengan modal 250.000 mendirikan pabrik seharga 2 miliar kan gitu. Cerita aku dulu tuh Pak. Masih ngontrak rumah papan. Kalau kita buang sampah nggak usah keluar dari rumah. Dari sela-sela papan. Nah, ini berarti rumah Awalnya dulu Pak. Rumah ini ya. Rumah kontraknya Pak. Oke. Tapi jangan salah Pak, dalamnya ini kan. Ini ada beberapa EPV baru Pak. Coba saya lihat ini dulu. Karena kita di sini kan masih ngontrak, kita kontrak tanah. Terus kemudian kita dirikan pabriknya dari keripik, dari bambu Pak. Bambu. Iya. Karena Ini kita masih awal pabrik kopinya dulu nih. Ini awal, ini rumah tinggalnya dulu Bang Andi ini. Nah, Itu 2008 tuh kontrak tuh 1 tahun 700.000 Pak. 100.000 ya. Iya. Oke. Kita dari tadi udah ngobrol, udah ngopi. Boleh nggak saya lihat produksinya? Boleh. Apa mau karaoke dulu? Wah, kita ngobrol Ya, oke, silakan. Oke. Ya. Ini Pak, hasil produksinya ini. Oh ini ya kopinya ya. Ini udah dikemasin. Ya, ini mereknya Bintang 21. Ini yang premium. Premium itu artinya apa premium itu? Yo, pokoknya sih lebih enak lah Pak. Enak. Nah, ini yang setengah nih Pak. Biasanya itu untuk masyarakat Oh gitu. Jadi kita buat asal kopi, istilahnya dua varian. Dua varian. Nah, makanya ini yang lebih enak daripada yang itu kan gitu Pak. Yang ini terutama harga Pak. Oh ini beda kualitas, beda harga. Beda ya. Tapi jadi artinya kita
harus punya konsumen yang masyarakat yang umumnya asal ngopi sesuai dengan Harga. mereknya juga angka nih. Ini Andi Kopi apa asal kopi nih? Ini yang termasuknya menengah ke bawah lah Pokoknya untuk umum lah. Untuk umum. Ini kita kasih merek nama sendiri Andi Kopi. Andi Kopi. Nah, kalau yang ini yang Bintang 21 yang kita minum tadi, Pak. Bintang 21. Mantap. Iya. Bintang 21. Oke, kalau kita lihat pabriknya ke belakang, boleh. Nah. Boleh ya? Alhamdulillah. Ini tempat produksinya, Pak. Oh, luar biasa, mantap. Jadi ini inovasi kita, yang penting kita punya keberanian untuk membangun perusahaan dengan nilai, kalau kita semuanya beli, Wah, kita 2M. sekitar itulah. Makanya saya bilang 2 miliar itu bisa kita akali dengan 30 juta. Luar biasa, mantap. Ini Ya. ini yang di sini. Iya, ini yang kerja tinggal di sini. bantu ini ya. Ya, kalau lagi sepi kita juga produksi pakan ternak segala Apa macam. giling apa ini? Ini untuk pakan ternak, Pak. Ayam segala macam tuh, Pak. Ini jagung. Iya. Itu Pak becaknya itu. Mana? Jadi becaknya masih ada. Nah, saksi bisu. Ya mohon maaf becak belum sempat ngurus. Belum Tapi- sempat kita benahi lagi. Tapi harus di museumkan ya. Ya, rencana di museum. Coba benar katanya. Beda sejarah, Pak. Mohon maaf, Kak. Beda belum sempat kita renovasi. Ini saksi bisunya. Ini 2000 2007 sampai 2008 lah, cuma 1 tahun ngebeca ini, Pak. Ya. Bisa memberikan pabrik ini ya hasil dari desa. hasil dari becak ini. Kalau kata orang nggak mungkin, masa bodoh kata orang. Orang perlu diomongin wong. Yang penting kita berbuat, Kita berbuat. kita punya keyakinan bahwa kita bisa membangun apa yang kita impikan.